lagi dengan aku di Nanas Channel. Channelnya para makhluk-makhluk halu yang kerjaannya nonton anime, baca manga, dan bermain game. Tentunya beban keluarga juga ya, sama seperti aku. Action adalah genre di mana sering memperlihatkan scene adu jotos yang seru di dalamnya. Banyak adegan-adegan yang bikin kita terkesima, akan tetapi di genre action selalu ada didampingi oleh seseorang pasangan kekasih yang berjuang bersama, rela berkorban untuk satu sama lain demi mengalahkan musuh-musuhnya. Pokoknya udah adu jotos, ada adegan-adegan yang sedih sama menggemaskan, pokoknya bikin kita anteng deh buat nontonnya tuh anime. Maka kali ini aku bakalan rekomendasiin anime bergenre action yang dibaluti dengan bumbu-bumbu percintaan versi Nanas Channel. Ada apa sajakah itu? Biar nggak lama-lama, yuk mari kita mulai. Yang pertama ada anime berjudulkan Handshakers. Ketika mengunjungi laboratorium milik Profesor Makihara, Takatsuki Tajuna merasa penasaran melihat Akutagawa Kyori yang terbaring sangat lemah. Tiba-tiba saja gadis itu memegang tangan Tajuna dan mereka pun seketika menjadi salah satu dari Handshakers. Handshakers yaitu sekumpulan pasangan yang saling bertarung di dimensi lain agar suatu saat dapat dipertemukan dengan dewa dan mewujudkan keinginannya. Tajuna sendiri sebenarnya tidak mengejar keinginan itu, akan tetapi karena kekalahan mereka ternyata akan menyebabkan kematian si Kyori. Dia pun akhirnya harus berjuang sekuat tenaga melawan para Handshakers lain yang terus datang menyerang. Ini pemeran utama di anime ini gandengan terus kayak kereta, pokoknya gak mau lepas. Katanya kalau lepas si ceweknya bisa tiba-tiba mati. Akan ada aksi-aksi menarik di dalamnya untuk mencapai tujuannya, bertemu dengan dewa itu dan membuat permintaan. Oh iya nih, sebelum dilanjut mari kita mencoba beramal dengan klik like, terus dibagiin ke teman-teman kalian ya, tentunya di subscribe juga. Kalau udah semua, yuk kita lanjut. Yang kedua ada anime berjudulkan Sumutsu Nani de bla 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 bla, pokoknya panjang banget deh. Kalau disingkat suka-suka. Manusia telah punah oleh binatang buas. Para peri adalah tugas untuk melawan binatang-binatang tersebut dengan menggunakan pedang sucinya yang disebut dengan Carrion. Satu-satunya manusia bernama William akhirnya terbangun setelah ratusan tahun dan kembali berjuang melawan binatang-binatang buas itu. Sampai mengakhirkan William bertemu dengan gadis cantik bernama Katoli. William akan sangat penasaran dengan sosok Katoli itu, akan tetapi tiba-tiba ada tugas yang mengharuskan William menjaga sebuah rumah, yang dimana isi rumah itu adalah peri-peri hebat yang bertugas untuk menjaga buminya dari serangan binatang-binatang buas. Disitulah hari-hari dimana William dan Katoli menghabiskan harinya dan menjalankan misi-misi untuk memusnahkan binatang buas itu. Aku yakin kalian bakalan betah deh nonton anime nih satu. Banyak adegan-adegan adu jotos yang seru, serta kita akan dibikin penasaran banget. Pokoknya malur ceritanya. Jadi yang belum pernah menonton anime wajib banget nih. Yang ketiga ada anime berjudulkan Sakugan no Sana. Anime ini berceritakan tentang pertarungan antar pengguna Flameheiser dan Deinheiser. Para Deinheiser berusaha untuk membunuh manusia demi kepentingan mereka sendiri. Para Flameheiser berusaha mencegah hal itu dan memburu para Deinheiser agar populasi manusia tidak berkurang dan keseimbangan dunia pun tetap terjaga. Seorang remaja yang tinggal di kota Misaki, Yuji Sakai, terlibat dengan pertarungan tersebut. Ia bertemu dengan salah satu gadis Flameheiser itu berambut merah yang bisa mengendalikan api dan membawanya pedang. Gadis itu memberitahu bahwa tidak lama lagi Sakai Yuji akan meninggal karena ia adalah seorang Torch. Torch itu adalah seorang manusia yang keberadaannya sudah akan hilang. Namun ternyata ia tidak meninggal karena ia memiliki kemampuan spesial.
Anime ini di awal udah dikasih adegan yang deg-degan, dikira tuh laki-laki bakalan mati, tapi ternyata enggak. Pokoknya banyak aksi-aksi yang menarik di dalamnya. Pokoknya terkesima banget deh dengan gaya bertarungnya. Yang keempat ada anime berjudulkan Shosei no Myoji. Rokuro Enmado adalah seorang anak muda yang dulunya seorang pengusir setan yang berkeinginan kuat sebelum terjadi insiden yang menewaskan teman-temannya dan membuat meninggalkan profesinya. Suatu hari ia bertemu dengan wanita bernama Benio, seorang gadis seusia dirinya dan seorang eksorsis terkenal dari timur. Menurut nubuat, Rokuro dan Benio adalah satu twin eksorsis atau Shosei no Myoji dan ditakdirkan untuk menikah, memiliki anak yang dikenal sebagai Miko, yang akan menjadi pengusir setan tertinggi di dunianya, yang mampu membersihkan semua roh jahat atau kagare dari dunia dan mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 1 abad itu. Banyak jampe-jampe atau jurus yang hebat di dalamnya. Juga tidak kalah dengan aksi-aksi yang keren banget. Kalian wajib banget nonton nih anime, pasti penasaran banget dengan endingnya. Yang kayak gimana sih, akankah mereka melakukan hubungan dan membuat anak? Yuk langsung ditonton aja. Yang kelima ada anime berjudulkan Guilty Crown. Penggemar kartun asal saja pasti sudah tahu dengan anime yang berjudul Guilty Crown ini. Anime ini cukup terkenal karena mengusung konsep cerita yang tidak biasa. Guilty Crown menceritakan kisah seorang pelajar SMA di salah satu sekolah yang terdapat di Tokyo. Siswa tersebut bernamakan Omasu. Ia adalah tipe siswa introvert yang tidak suka berbaur dengan siswa lainnya. Namun kehidupannya berubah seketika ia bertemu dengan Inori. Tanpa sengaja pada saat itu Inori berusaha meloloskan diri dari kejaran kelompok Haki. Anjing susah ini. Yuzuhira Inori berusaha meloloskan diri akibat tertuduh sebagai komplotan teroris. Ia merupakan salah satu penyanyi yang sedang naik-naik daunnya di Tokyo pada saat itu. Akankah mereka selamat dari kejaran kelompok Haki ini? Maka langsung ditonton aja ya animenya. Banyak kok aksi-aksi yang bikin kita kagum di dalamnya, serta disuguhkan dengan sci-fi yang menarik. Yang keenam ada anime berjudulkan Angel Beats. Mengisahkan tokoh utama yaitu adalah Otonashi, seorang anak yang mengalami amnesia mengenai kehidupan masa lalunya setelah mengalami kematian. Setelah kebangkitannya di akhirat ini, ia bertemu dengan seorang gadis bernama Yuri yang mengajaknya untuk bergabung dengan Shinda Sekai Sensen atau disingkat Triple S, sebuah organisasi yang ia dirikan untuk berperang melawan Tuhan sebagai protes atas kejamnya nasib para anggota Triple S dalam kehidupan mereka sebelumnya. Orang-orang di dalamnya bakalan diceritakan hilang satu persatu karena mereka sudah mencapai keinginannya terakhir yang belum terwujud sewaktu masih hidup di dunia, sampai menyisakan satu pasangan karakter utama. Akankah mereka juga menghilang seperti yang lain? Maka mari kita tonton, karena selain aksi-aksi yang menarik di dalamnya, pokoknya nih anime bikin tegang deh. Yang ketujuh ada anime berjudulkan Darling in the Franxx. Anime ini berlatarkan pada masa depan pasca apokaliptik, ketika umat manusia dihadapkan daripada mara bahaya oleh makhluk raksasa yang dikenal sebagai Klaxonosaur. Para Klaxonosaur ini dapat dibagi dalam 4 kategori berdasarkan ukuran mereka. Ketika terdesak akan jurang pembinasaan, umat yang selamat kemudian mendirikan kota militer yang dikenal sebagai perkebunan, yaitu Plantation, dan dipimpin oleh organisasi bernama HP. Untuk melindungi kota, para anak-anak di sana dibesarkan dan dilatih untuk memiloti mecha raksasa yang disebut dengan Franxx secara berpasangan yang berbeda jenis kelaminnya. Salah satu seorang dari anak tersebut adalah Hiro.
Pada mulanya dianggap sebagai anak yang berbakat tuh si Hiro, akan tetapi berbagai kali selalu gagal untuk berselaras dengan pasangannya. Dia gagal dalam program pelatihan dan memutuskan untuk keluar dari sekolah itu. Saat ia melewatkan acara kelulusan kelasnya, Hiro secara tidak sengaja bertemu dengan Zero Two. Zero Two adalah pilot dari Frank juga, yang dikenal sangat buruk, dan dia adalah anggota ras manusia yang memiliki darah Klaxonosaur, memberinya sepasang tanduk merah di kepalanya. Setelah pasangan Zero Two terbunuh karena serangan Klaxonosaur, Hiro kemudian meminta Zero Two untuk menjadi pasangan barunya, atau yang ia sebut sebagai Darling. Selain banyak aksi yang menarik, juga banyak fanservice-nya yang ditampilkan. Pokoknya romantis banget lah. Yang terakhir ada anime berjudulkan Inuyasha. Inuyasha meskipun ini anime udah sangat jadul banget, tapi di season 2-nya tuh kerasa banget adegan-adegan action yang seru. Inuyasha adalah manusia setengah siluman yang bertemu dengan Kagome di zaman yang berbeda. Kagome asalnya tidak sengaja terpeleset ke dalam gorong-gorong dan mengharuskan dirinya terjatuh ke zaman lain, di mana ia pertama kali melihat ada manusia dengan telinga anjing seperti terikat di pohon. Lalu Kagome mencoba menarik anak panah yang tertusuk di jantungnya. Dan ia pun terbangun. Ia itu adalah Inuyasha. Inuyasha setelah terbebas, dia pun teringat dengan sosok yang menyegalnya dahulu. Dan Inuyasha pun penasaran dengan kedatangan Kagome sampai mengharuskan mereka mencari pecahan bola 4 arwah yang tidak sengaja oleh Kagome dihancurkan dengan anak panah tersebut. Banyak jurus-jurus dan aksi yang menarik serta menegangkan saat melawan musuh-musuhnya. Pokoknya ini seru banget. Di akhir kalian bakalan terharu banget deh. Meskipun udah kelewatan jadul banget, tapi masih mantep kok ini buat ditonton. Tapi awas ya, kalian harus bersabar banget karena di season satunya episodenya tuh banyak. Jadi segitu dulu ya rekomendasi anime action versi Nana Channel. Sebenarnya masih banyak banget, kalau kelamaan aku yakin kalian bakalan jenuh. Jadi kalau ini ramai penonton pasti akan aku buat versi keduanya, maka dari itu ditunggu ya. Terima kasih sudah menonton video dari Nana Channel. See you next time. Salam sehat selalu.